Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayugi Heris Maroro, nomor NIM 1901060555 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bersama adik-adik di sini guna untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama adik-adik semua. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pelajaran itu, kita harus memulainya dengan membaca doa. Nah, ayo Sultan pimpin teman-temannya untuk baca doa. Mulai. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita itu akan belajar tentang melafazkan syahadat dan memahami artinya, ya. Nah, sebelum kita belajar tentang syahadat, yang paling pertama itu kita harus paham dulu yang namanya rukun Islam. Adik-adik di sini tahu tidak pengertian rukun Islam itu apa? Siapa yang tahu? 5 tindakan dasar dalam Islam dianggap sebagai fondasi wajib bagi orang muslim beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Nah, betul sekali. Jadi, rukun Islam itu adalah 5 tindakan, ya. 5 tindakan yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang muslim yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Jadi, kalau adik-adik ini muslim, mengaku muslim, maka adik-adik ini harus melakukan 5 tindakan tadi itu. Nah, berarti rukun Islam ini penting tidak dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Penting. Ya, tentu penting, karena kalau kita tidak melaksanakan 5 tindakan ini berarti kita tidak dianggap seorang muslim gitu. Ya, jadi 5 tindakan yang menandakan bahwasannya kita Islam itu adalah yang pertama, ucapkan kalimat Syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Nah, yang keempat, menjaga puasa. Dan yang kelima, melaksanakan haji yang mampu. Kalian sudah meyakini membaca 2 kalimat syahadat, sudah. Terus mengerjakan sholat juga sudah. Kemudian membayar zakat juga sudah. Kan orang tua kita yang membayar zakat, kan? Orang tua jadi tanggungannya. Kemudian menjalani puasa. Siapa yang belum bisa puasa di sini? Adik sudah puasa belum? Belum? Nanti kalau sudah balik puasa, kira-kira kan ke usia balik itu kan SMP. Nah, ini SD ini belum wajib puasa. Kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu. Kan kita kan belum ada uang banyak buat melaksanakan haji. Termasuk ibu juga belum mampu untuk melaksanakan haji. Kenapa kemudian kita harus belajar rukun Islam ini? Karena kita sebagai seorang muslim perlu tahu apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim gitu. Maka belajar tentang rukun Islam itu sangat penting. Biar kita tuh tahu arah tujuan hidup kalian gitu. Tidak hanya untuk main-main saja, apalagi usia kalian ini cuma main, ya. Sholat malas, puasa malas itu. Kalau kita leha-leha untuk mengurus main, nanti kalau kita meninggal kita mau bawa apa di akhirat? Kan meninggal tidak kenal usia. Usia balik itu yang seperti apa? Usia balik itu ketika kalian sudah pubertas. Misalnya, adek ini sudah haid belum? Belum kan? Belum mimpi basah kan? Nah, berarti belum usia balik. Jadi belum diwajibkan hukum untuk melaksanakan sholat, puasa. Maka dari sekarang kalian perlu belajar biar nanti ketika kalian sudah SMP, nah sudah haid, sudah mimpi basah, maka kalian sudah mengetahui, oh nanti kewajiban saya sebagai seorang muslim ini apa saja gitu. Makanya kemudian pengertian rukun Islam itu kan tadi, ya, 5 tindakan
yang dalam Islam itu dianggap sebagai pondasi. Pondasi itu ibarat kata ya seperti buat rumah. Kalau buat rumah harus buat dulu dari pondasinya gitu. Sama seperti kita kalau berislam, kita juga harus punya pondasi yang kuat. Itu tadi rukun Islam gitu ya. Ayo dicatat dulu pengertiannya ini rukun Islam. Rukun Islam adalah Bisa lihat tulisannya? bisa. Yang apa tuh Kak? Rukun Islam. Rukun Islam adalah, kemudian tadi kita kan belajar tentang rukun Islam. Nah, sekarang di antara rukun Islam yang tadi Kakak sebutkan ya, sekarang itu kita belajar tentang 2 kalimat syahadat. Nah, ada yang tahu 2 kalimat syahadat itu? Menurut adik-adik tuh 2 kalimat syahadat itu berisi tentang apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad SAW. Ya benar, 2 kalimat syahadat itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Makanya kalau kita sudah belajar tentang rukun Islam, yang pertama itu kita perlu yakin kepada Allah, kemudian baru yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar nanti kita bisa menjalankan rukun Islam yang berikutnya, yaitu melaksanakan sholat. Nah, kalau kita sudah yakin sama Allah, yakin sama Muhammad, kita bisa melaksanakan sholat. Karena dalam pekerjaan sholat itu, kita kan sholatnya itu kan kepada Allah. Cara sholatnya pun yang dicontohkan itu adalah Nabi Muhammad yang contohkan kepada kita kan. Kita tahu dari mana cara mengerjakan sholat itu? Ya dari Nabi Muhammad. Nah, makanya kita perlu yakin kepada 2 hal ini, baru bisa kita kerjakan sholat. Nah, maka 2 kalimat syahadat itu, ayo baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi artinya itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih 2 kalimat yang bilang kita bersaksi bahwa kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 2 kalimat ini nih cuma kalimat yang ringan saja, tapi menentukan apakah kita Islam atau tidak. Misalnya Putri kan ini mu'alaf kan. Nah, Putri ini cukup dia sebutkan saja, saya bersaksi bahwa saya beriman kepada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Putri sudah masuk Islam. Nah, ini kalimat yang hanya sepele tapi memberikan pengaruh kepada hidup kita gitu, karena ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa gitu. Nah, dalil tentang 2 kalimat syahadat ini tertuang dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Di situ Allah katakan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Nah, itu kalau adik-adik sudah percaya sama Allah, sama Muhammad SAW, berarti adik-adik ini sudah beriman kepada Allah, sudah muslim gitu. Kemudian bukan hanya itu, kalian juga harus berjihad. Nah, berjihad di sini punya pengertian yang sangat luas gini. Adik-adik duduk di sini saja, dengarkan kakak ngomong ini, itu juga berjihad loh. Berjihad apa? Berjihad untuk menghilangkan kebodohan. Ya, adik-adik sekolah di luar sana itu juga berjihad. Berjihad menghilangkan kebodohan tadi gitu. Maka kalau zaman dulu Nabi itu kan mereka berjihadnya kayak gimana? Berperang toh? Mereka berperang sampai ada yang meninggal. Nah, itu tuh mereka sampai sampai mereka mau itu, karena balasan untuk orang yang berjihad itu surga. Allah kasih mereka surga walaupun mereka meninggal dalam keadaan berlumuran darah, mereka langsung dapat surga. Kalau Nabi dulu itu berjihadnya dengan cara berperang. Nah, kalau kita sekarang mau berjihad gimana? Orang sudah di mana-mana sudah damai kan, tidak ada perang lagi. Maka sekarang itu berjihad itu yang kita pahami sekarang itu adalah berjihad itu menghilangkan kebodohan di muka bumi ini. Dengan adik-adik dulu di sini dengar ibu guru ngomong, itu juga namanya berjihad. Dan kalian tuh
kalau kalian meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, misalnya kita kan tidak tahu ajal kan, misalnya adik-adik ini masih sekolah meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, langsung dapat balasannya itu surga sama Allah gitu. Makanya kalau ada mau dapat surga, niatkan. Misalnya, saya mau pergi sekolah deh, mau buat belajar. Jangan ada bilang, biar saya belajar buat dapat teman banyak, biar dapat jajan dari mama gitu. Jangan. Kalian niatnya tuh harus gini. Saya mau pergi sekolah belajar lillahi ta'ala, karena Allah, biar saya jangan bodoh. Nah, itu adik-adik itu sudah dapat pahala loh. Sudah jadi ibadah kan gitu. Makanya niat itu harus bagus gitu kalau mau mengerjakan amal yang baik gitu. Dari penjelasan kakak tadi tuh ada yang mau bertanya, tidak mungkin mau curhat atau gimana juga boleh. Mau tanya apa? Ayo sekarang, tadi kan kalian kan sudah dengar ibu guru jelaskan toh kepada kalian toh. Nah sekarang ibu guru mau tanya, rukun Islam itu ada berapa? Ayo. 5. Siapa yang sebutkan? Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat Syahadat. Nah, itu penting. Tadi yang kakak bilang ini kan, ibu bilang ini kan, penting dia. Kemudian yang kedua apa? Yang sering kalian kerjakan setiap hari. Sholat. Iya, pintar. Iya, pintar mengenai sholat. Kemudian yang ketiga, apa? Zakat. Iya, benar-benar zakat. Kemudian menjalankan Puasa. Nah, siapa? Kemudian yang ketiga itu melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah sekarang siapa yang bisa melafazkan 2 kalimat syahadat beserta artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintar. Siapa lagi yang bisa artinya? Sultan ayo. Artinya? Bisa? Omong. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Pintar. Tepuk tangan semuanya. Iya, semangat sekali ya, padahal sudah siang. Itu yang tadi kita belajar. Nah, ibu guru rasa adik-adik ini sudah paham semua karena tidak ada lagi yang bertanya. Ibu guru tanya juga kalian sudah bisa menjawabnya gitu ya. Nah, jadi saya rasa saya cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangan yang ibu guru hadirkan ya. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi. Nah, afwan katsir. Jadi kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.